Hai hai hai, halo Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cempon, Seklepon, Empon, Empon, Miau. Dan kita mau ngobrolin tentang Aquarius selama 30 hari ke depan. Bakalan ada apa aja dan akan menemui apa saja, sayangku ya, oke? Kita akan lihat, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Aquarius. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang gundah gulana karena masalah finansial, masalah keuangan. Kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya, sehingga datang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang terus-menerus mengalir ke dompet kamu, uang terus-menerus mengalir ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, well, 30 hari ke depan, Aquarius. Kita akan lihat dulu. Wow. Ghostland. Ghostland, ini berbicara tentang Aquarius yang tidak hidup di masa sekarang. Lah, gimana dong Bunda? Ya, tubuhnya, fisiknya mungkin saja memang hidup di saat ini. Tapi entah gimana, pikirannya, rohnya selalu berada di masa lalu atau selalu berada di masa depan. Berada di masa lalu artinya terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kekhawatiran ya. Ketakutan, jadi masih terluka, masih merasakan sakit hati, masih merasakan sedih, lemah, tidak berdaya, letih, lesu, letoy, lelet, apalagi. Jadi masih seperti itu. And then ketika terbawa ke masa depan itu terlalu khawatir akan masa depan. Aku besok gimana ya ke depan? Apakah aku besok akan mendapatkan jodoh? Apakah aku besok bisa hidup berkecukupan? Apakah ada uang cukup untuk makan, cukup untuk membayar cicilan, cukup untuk bayar sekolah anak, bla bla bla. Ada terlalu banyak. Wahai Aquarius. Masa lalu tidak bisa diapa-apain lagi. Masa depan belum terjadi. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja. Kamu berada di saat ini, kita ya, karena Bunda nggak pengen menggurui. Kita berada di saat ini. Yang terbaik adalah kita mensyukuri detik ini, saat ini apa yang ada di hadapan. Di hadapan ada makanan, syukuri, terima kasih ya Allah makanan yang enak. Kita masih bisa makan hari ini. Masih cukup untuk bayar cicilan hari ini. Masih ada uang di rekening. Terima kasih, mengucap syukur untuk semuanya itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Oke. And ada apakah lagi? Kondisi jiwa. Well. Beberapa dari Aquarius ini males mendengarkan orang lain. Lebih fokus kepada masalahnya sendiri, tidak tertarik dengan, ya bagus sih kalau misalnya nggak tertarik pada hidup orang lain. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang membutuhkan kamu ya, entah anak, suami, pasangan, mereka ingin didengerin. Tapi kamu lebih sibuk kepada problema-problema kamu sendiri. By the way ini Bunda gelangnya baru. Cakep kan ya? Cakep ya? Oke. Ada coilnya, ada tensoringnya. Cakep banget. Well, oke. And beberapa dari kamu, jadi kebalikan juga beberapa kamu tidak mau mendengar, and beberapa dari kamu juga merasa tidak didengerin aspirasi kamu, entah oleh siapa, mungkin entah pasangan, anak, bos, whoever, atau siapapun. Kamu merasa kayak, kok mereka nggak memahami aku sih? Mereka tidak mengerti aku sih, kok mereka nggak mau dengerin aku ya? Oke. One more. Ini untuk menggambarkan kondisi jiwa Aquarius saat ini. Oh, ada sacred pool. Wow, keren. Sacred pool, kolam yang sakral. Kolam sakral, apa sih maksudnya kolam sakral?
Halo sayang, sebenarnya hidup ini atau dunia ini adalah cerminan diri kita. Iya, cerminan diri kita. Indah, buruk, berkeleh, acakadul, kacrut, atau betapa indahnya, cantiknya hidup ini adalah cerminan diri kita sendiri. Kalau yang di dalam dirimu itu acakadul, then acakadul it is, acakadul yang di luar. Tapi kalau misalnya di dalam dirimu itu cantik, kamu udah beres dengan diri sendiri, yang di luar itu akan mengikuti dan tertata sendiri. That's why kenapa sering dalam sesi konsultasi, justru gini ya, berhenti untuk mencari solusi. Kita suka mencari solusi misalnya kayak mencari jodoh. Jodoh itu sebetulnya nggak dicari ya. Berhentilah mencari, karena rasa mencari itu merefleksikan atau memancarkan kekurangan, memancarkan bahwa kamu nggak punya. Dan rasa nggak punya itu akan dibalas oleh semesta dengan getaran, nggak punya juga ya. Kapan dapatnya? Kalau misalnya dapat pun itu hanya sementara, sebentar saja. Feel complete atau merasa utuhlah di dalam diri kamu sendiri. Dengan cara bagaimana saat ini, lihatlah, pandanglah ke dalam cermin. Iya, lihatlah sosok kamu. Lihatlah wajahmu. Apa gambarannya? Wajahmu terlihat sedih, lelah, marah, atau kamu melihat kedamaian dan ketenangan. Itulah sebetulnya yang sejujurnya cara kamu memandang kehidupan ini. So, yang masih mungkin merasa marah, merasa masih akacakadul, latihannya sederhana banget. Cukup hanya dengan setiap kali deg-degan, ya semua orang pasti deg-degan ya, kalau nggak deg-degan mati dong. I mean, dalam kondisi mungkin banyak sekali yang sulit gitu keluar dari kesulitan ya. Mulai dari mana dulu untuk keluar dari kesulitan? Mulailah dengan tersenyum. Tersenyum dan katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak tahu ya sekalipun mau berterima kasih untuk apa, nggak perlu deh. Kalau misalnya diperlukan nggak usah pakai alasan. Cukup katakan terima kasih Tuhan sambil tersenyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astungkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Cukup ucapin itu aja, berlatih setiap itu istiqomah setiap hari. Tersenyum ya, sekalipun dibilang orang gila. Senyum-senyum sendiri. Enggak apa-apa. Ini adalah cara atau awal yang paling mudah untuk memperbaiki realita kehidupan kita, oke sayang? Dan saat ini kita mau lihat Aquarius 30 hari ke depan ada apa saja. Oke Aquarius. Ini Bunda pakai kartu tarot Akasha ya. Jadi kartunya segede gaban. I'm gonna see ada apa nih? Oh, ada the script. Ada naskah-naskah the script. Ada apa nih? Setiap kita hanyalah lakon dari kehidupan ya. Sang sutradaranya adalah semesta ini, namun sutradaranya bukan seorang sutradara yang bengis atau otoriter. Dia melibatkan kita untuk menulis naskah kita sendiri. Ada The Akashic Library, jadi Akashic atau Akasha Record. Itu adalah, mungkin kalau buat teman-teman muslim mengenalinya sebagai Lauhul Mahfuz. Itu adalah Akasha Record. Jadi data seluruh semesta itu sudah ada di Akasha Record. Kita hanya perlu melihat. Kita hanya perlu, semua ada ya. Jadi makanya ini bisa diakses. Pakai tarot salah satunya bisa. And ada will, wisdom, and mind. And ada apakah lagi? Up in the air. Oke, we'll see. And bottom of deck ada the King of Scroll dalam kondisi reverse. Oke, di sini ada the script. Hidup adalah sebuah pembelajaran. Ya. Dan saat ini apa yang kamu alamin? Temukan makna atau temukan arti. Jadi begini, ketika kita menemukan makna atau menemukan sesuatu untuk kita belajar, maka pola berulang itu terputuskan. Ada orang yang putus cinta lagi, ditipu lagi. Atau ada pola perulangan, nggak jadi nikah lagi. Udah kayak gitu ya, pola-pola. Nah, pola tersebut tidak akan berhenti kecuali kamu menemukan, apa sih aku harus belajar apa? Oke, kita akan lihat ini harus belajar apa. Apa sih yang harus kamu temukan makna dalam pelajaran? Oke. Ya, ini adalah pelajaran apa sih yang kamu harus lalui? Pelajaran ini yang kamu harus lalui adalah makna dari pertemuan dengan seseorang. Kenapa aku bertemu dengan dia?
Jadi misalnya dia meninggalkan kamu, and then kamu lihat ada emosi apa. Ketika ditinggalkan aku merasa kesepian. Berarti memang dia datang ke dalam hidupmu itu mengajarkan bahwa maybe ya, mungkin barangkali misalnya, ini kan misal. Misalnya berhentilah bergantung pada orang karena bolak-balik ketika kamu bergantung sama orang, orang itu pergi dari kehidupanmu. Ya, ini adalah salah satu makna yang buat kamu untuk pelajari. And ada Three of Keys, ini berbicara tentang pekerjaan ya. Beberapa dari teman-teman yang mungkin mengalami konflik dalam keuangan atau pekerjaan. Three of Keys, ini ada The Chess Game. Ini meninggalkan arti bahwa tinggalin segala konflik itu, tinggalin. Ya. Kemudian ada The Akashic Library. The Akashic Library dalam ini sekaligus up in the air. Ada sesuatu yang memang masih bersifat abu-abu dan kita akan lihat sesuatu bersifat abu-abu itu apa. Abu-abu artinya belum jelas ya, belum kelihatan. Untuk 30 hari ke depan. Ya, ini adalah sesuatu tentang keberuntungan, tentang kesuksesan, tentang sebuah kemenangan yang kamu tunggu-tunggu. Ini hilalnya belum kelihatan. Jadi belum kelihatan sama sekali, ini masih berupa abu-abu. Kalau berupa abu-abu ini berarti kemungkinannya itu masih 50%, 50%. Semesta menghendaki supaya kamu bersabar dulu dan tetap istiqomah untuk melakukan yang terbaik ya. Oke, yang di sini ada Will, Wisdom, and Mind. Ini berbicara tentang keseimbangan selama 30 hari ke depan, and what is all about ini kira-kira tentang apa? Oke. Jadi gini, ini buat kamu yang selama 30 hari ke depan, ini buat kamu yang mungkin masih kayak menempuh pendidikan, terus kemudian sedang belajar sesuatu ya. Ini pikiran kamu sangat bekerja dengan sangat bagus, ada ilham apa segala macam ya, ada pimpinan, ada tuntunan di situ ya. Dan yang buat yang sedang tidak kuliah selama 30 hari ke depan, akan ada sebuah rahasia yang terbuka buat kamu. Oh, rahasia apa ya? Akan ada sebuah rahasia, entah mungkin rahasia tentang pasangan kamu. Yang jelas ini rahasia tentang seseorang atau sesuatu, biasanya seseorang yang dekat dengan kamu. Dekat itu belum tentu pasangannya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi rekan kerja, tapi yang jelas akan ada rahasia yang dibukakan buat kamu. Oke? Oke, Enel. Sekarang Bunda mau lihat untuk love life. Oke, Bunda akan mulai dengan love life yang couple. Couple dulu ya, couple tuh artinya punya pasangan. Kalau pacaran, Bunda pacaran juga masuk couple. Couple itu pasangan ya. Couple itu bukan buah ya. Ingat, itu bukan nama buah-buahan. Couple adalah pasangan. Oke, buat kamu yang couple atau yang yang sudah punya pasangan, yang kalian ini mungkin sering ribut ya. Sering ribut, berantem, melulu, ribut, berantem, bakbuk gitu ya. Ribut melulu, bertengkar melulu. Well, ada sesuatu sih sebetulnya yang tersembunyi. Buat kamu yang sedang ribut sama pasangan, kok ribut melulu ya, nggak tahu kenapa, capek Bunda. Oke. Coba kamu cek apakah kamu punya masalah dengan orang tua, entah dengan ibu atau dengan bapak, ya. Dan kalau misalnya ada, kamu segera datangin mereka. Minta maaf. Minta maaf Bapak, Ibu. Minta maaf Embok, Bapak. Ya, minta maaf Pak Ibu aku nyuwun ngapura, aku meminta maaf ya. Muhun, bener gak sih? Kalau bahasa Sundanya minta maaf tuh apa ya? Iya, jadi minta maaf ya kepada mereka dan juga memaafkan mereka. Mereka adalah sama sebetulnya seperti kita. Ya, mereka pun tidak sempurna. Mereka pun juga tidak mengerti bagaimana menjadi orang tua buat kamu. So, maafkan mereka karena mereka hanyalah orang biasa yang sedang kebingungan menjadi orang tua. Ya, maafkan mereka, datang kalau perlu sungkem, kalau perlu dipeluk dan dicium dipeluk ya. Maaf Bapak, maaf Ibu. So ya, dengan menyembuhkan luka-luka batin kamu terhadap orang tua, kamu lihat sendiri. Dengan pasangan pun itu juga ikut sembuh. Ya, kalau denial memang sepertinya nggak masuk akal, but it is memang seperti itu. You can try, kamu boleh coba ya. Oke?
Ini belum tentu misalnya ada pertengkaran gimana ya, ada rasa nggak enak atau gimana ya, mungkin kamu kurang dekat dengan bapak atau dengan ibu. Dan buat kamu yang jomblo, oke, jomblo itu temannya zombie, ya. Buat kamu yang jomblo, wow, buat kamu yang jomblo ada yang naksir kamu nih, ya, ada yang naksir sama kamu. Dan naksirnya itu bukan cuma sekedar naksir, sekedar pelirak-lirik, lirikan-lirikan gitu, enggak ya. Ini naksirnya itu bener-bener aduh dia tertarik banget gitu sama kamu. Dia bener-bener yang tertarik banget sama kamu ya. Oke. Em, dibukain nggak ya? Kayaknya nggak usah ya dibukain ininya. Oke, bundain inisialnya deh atau apa ya? Buka bundain zodiaknya ya. Zodiaknya sama inisialnya aja ya. Oke. Untuk zodiak di sini ada Capricorn, Virgo, sama Taurus. Oke. Kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan dia. Oh, di sini juga ada Pisces, Cancer, sama Scorpio. Kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan dia dalam lingkup pekerjaan. Ya, kalau misalnya nggak bekerja gimana Bunda? Bisa karya ya. Karya itu misalnya kamu ikut kepanitiaan apa, atau kamu ikut aktivitas apa itu karya. Ya, tapi dalam pekerjaan itu belum tentu pekerjaan ya. Misalnya kamu lagi pergi kemana gitu, naik odong-odong dalam rangka bekerja, and then di sebelah kamu duduk siapa gitu, and then kenalan, terus kemudian tukeran nomor WhatsApp. Berlanjut dong gitu, asik ya. Jadi kurang lebih ada 6 zodiak di sini. Atau yang kedua, ini kamu juga bisa bertemu dengan dia melalui minat atau hobi ya. Jadi punya hobi apa yang sama, misalnya sepedaan nih. Tiba-tiba sepedaan dong di Gelora gitu ya. Di apa sih di Jakarta tuh namanya? Aduh, Bunda kater banget. Gini-gini Bunda pernah kerja di Jakarta dulu, woi. Jadi di Istora gitu ya. Pernah apa? Sepedaan di sana tiba-tiba dong ketemuan, kenalan. Nah, misalnya seperti itu ya. Melalui hobi. Oke, good luck for you buat kamu. Perlu ininya, inisialnya. Oke, dicatat ya. Oke, udah jatuh. Ada U Ultra, ada H Hotel, ada B Bravo, ada T Tetanus, ada M Mama, ada G Gajah, ada W Gombel. I'm sorry guys, ada yang protes, kenapa nyebutnya WW? Nggak apa-apa, itu trademark Bunda, oke? Ada N apa ya? N Negeri, ada V Viva, ada O Oscar, ada K Kilo, dan ada M. Tadi udah disebutin juga M namanya, oke? Well, kamu akan bertemu dengan sosok ini ya buat kamu yang zombie-zombie. Oke. Buat kamu yang zombie-zombie, kamu akan bertemu dengan sosok congratulation. Ini naksir berat sama kamu juga naksir berat ya. Intinya ada kayak magnet, kamu tuh positif, dianya negatif, atau kamunya negatif, dianya positif, saling tarik-menarik ya. Oke. Well, oke, sekarang Bunda mau lihat untuk pekerjaan. For love, good luck ya. Tinggal yang couple aja perlu diberesin. Oke, untuk pekerjaan Bunda mau liatin. Untuk pekerjaan, wow, ada yang naik tingkat ya. Mungkin beberapa dari kamu itu dipromosiin, atau beberapa dari kamu misalnya kamu nggak bekerja, lagi usaha atau apa. Ada peningkatan ya, ada peningkatan next level, berarti tambah bagus. Misalnya usaha kamu tambah bagus, bisnis kamu tambah bagus ya. Oke, selama 30 hari ke depan, berhati-hati, ini akan ada pengeluaran ekstra di luar dugaan. So, mulai dari sekarang dihemat-hemat aja ya. Dihemat-hemat aja karena akan ada pengeluaran ekstra. Enggak apa-apa, wajar ya. Namanya uang itu memang mesti mengalir ya. Salah satu kunci rezeki teman-teman ya. Semakin kamu menabung, semakin kamu menyimpan, nggak terkumpul-kumpul. Oke, karena rezeki atau kekayaan itu datangnya dari income yang banyak, bukan dari mengumpulkan. Tapi bukan berarti hedon juga sih ya. Cuman begini,
Yang namanya rezeki itu memang kita mesti mengalirkan ya. Ingat ya, kayak ibaratnya kayak orang makannya banyak, dia harus pup dong untuk bisa menikmati makanan yang baru. Seperti itu rezeki itu sama gitu ya. Nah bayangin kalau kamu nahan pup, kamu nggak akan bisa makan. Makanya kenapa orang-orang yang pelit itu biasanya rezekinya juga surat. Kok ada bun itu yang pelit tapi kaya-kaya aja. Dia bisa lebih kaya kalau nggak pelit. Oke ya. And apalagi selama 30 hari ke depan kamu membutuhkan teamwork, kamu membutuhkan tim untuk bekerja sama. Kamu nggak bisa bekerja sendirian. Unit kamu tuh membutuhkan orang lain. Hello, kamu masih hidup di bumi ya. Kamu belum hidup di planet Jupiter. Kalau di planet Jupiter mah sendirian mah nggak apa-apa ya. Tapi kamu masih hidup di bumi and kamu butuh banget yang namanya bekerja itu dengan teamwork ya. So, jangan bekerja sendirian sayang. Kan ada beberapa yang memang nggak mudah percaya ya. Oke, and the last, Bunda mau buka satu nasihat atau satu pepatah ya. Buat kamu, ini dari guru spiritual. Bunda punya guru spiritual, gurunya seorang pengusaha properti, kaya raya, tajir, melintir, kiwir-kiwir. Oke, jadi nggak melulu ya namanya guru spiritual itu berjenggot, gimana-gimana, enggak ya. Ini guru Bunda itu guru keren lah pokoknya. Namanya siapa Bunda? Rahasia dong. Oke. Oke, loncat sendiri ya. Buat kamu nih. Aduh, kecil banget kumaha. Ini bacanya. Oh. Aduh, oke. Sebentar. Bunda perlu sedikit meditasi untuk bisa membaca tulisan sekecil gini, anjrit. Ini kenapa tulisannya kecil banget? Oke. Persoalannya bukanlah pada seberapa kuat kau berdoa meminta sembuh, tetapi apakah kau mengizinkan dirimu untuk sembuh. Persoalannya bukanlah pada seberapa kuat kau berdoa meminta keberlimpahan, tetapi apakah kau mengizinkan dirimu untuk mendapatkan keberlimpahan. Bunda tambahin satu lagi, persoalannya bukanlah pada seberapa bisa kamu move on, tetapi apakah kamu mengizinkan dirimu untuk move on. Nah ya, jadi sebetulnya jangan suka nyalahin kenapa nggak dapet. Dirimu sendiri tidak mengizinkan. Misalnya untuk sembuh, orang tuh kadang-kadang sering menikmati rasa sakit loh ya. Kenapa? Karena dengan sakit itu diperhatikan sama orang. Sering loh, banyak banget Bunda menemukan. And then misalnya ya, pengen kaya, berdoa Tuhan aku minta uang, aku mau kaya raya sedunia sejagat raya, misalnya mau seperti itu. Tapi diri kita sendiri tidak mengizinkan. Tanda-tanda tidak mengizinkan bagaimana masih mengeluh, menggerutu, terus kemudian tidak melakukan do atau upaya. Do itu tetap perlu ya, do itu artinya aktivitas fisik tetap perlu bro, sis ya, tetap perlu ya. Jadi bukan hanya sekedar berdoa tapi goler-goler mager di tempat tidur. Tetap perlu yang namanya upaya atau usaha. Terus kemudian mental berlimpah itu nggak ada minta gratisan sayangku. Ketika kamu minta gratisan, kamu tidak mengizinkan diri kamu sendiri untuk keluar dari kesulitan finansial. Mudah-mudahan Bunda ngomongnya nggak kecepetan ya. Oke? Begitu pula untuk move on. Kadang-kadang orang bertanya, Bunda aku nggak bisa move on, nggak bisa. Itu bukan nggak bisa. Kamunya nggak mau. Iya, kamu masih belum rela untuk melepaskan dia yang pergi dari dalam kehidupanmu. Hello bro and sis, okay? Well, this is for you. Ini pesan dari semesta buat kamu, so izinkanlah dirimu untuk menerima kesembuhan, izinkan dirimu untuk move on, izinkan dirimu untuk menerima keberlimpahan. Oke, sayangku Aquarius, so kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya Mas Bro and Mbak Sis. Namun kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Bunda tuh sering banget ya Allah, sering banget live di YouTube ya, demi kalian-kalian semuanya. Makanya nyalakan loncengnya, and then diklik all ya. Loncengnya itu dinyalain, terus diklik all. Kenapa kadang-kadang nggak terima? Karena kamu nggak klik all atau semua. Kalau klik semua itu nanti muncul begitu Bunda live, kamu langsung bet sacet langsung nanya gitu ya. Insya Allah Bunda jawab, nggak semua memang kan waktu terbatas, tapi siapa tahu ada rezeki kamu ya. Bunda jawab nanti. Oke, well, terima kasih Aquarius. Aku mendoakan segala yang terbaik untukmu selama 30 hari ke depan. I love you Aquarius. Bye-bye.